Hai guys, setelah sekian lama akhirnya aku mulai nge-YouTube lagi. Sebenarnya alasannya kenapa udah lama nggak nge-YouTube tuh karena yang pertama kesibukannya juga banyak, terus yang kedua ada kegiatan-kegiatan dan kerjaan-kerjaan lain yang nggak bisa ngasih aku waktu buat take YouTube kayak gitu. Terus aku juga lagi fokus dengan perbaikan buat diri aku sendiri, entah itu latihan atau yang lain-lain kayak gitu. Jadi ini aku mau coba mulai buat konsisten lagi buat nge-YouTube. Tolong dukungannya ya. Dan hari ini kebetulan aku bakal latihan back. Dari dulu itu aku selalu minum kopi. Nih, dan di rumah itu aku selalu nyetok juga untuk espressonya. Kebetulan juga ada usaha temen yang nyediain yang udah bentukannya espresso, jadi cuma tinggal tuang-tuang aja. Biasanya aku selalu minum ini sih. Menurutku kayak lebih semangat aja kalau minum americano kayak gitu. Tentunya namanya americano ya, jadi tuh nggak ada gulanya. Dan hari ini aku mau latihan back. Sebelum latihan biasanya aku pemanasan dulu, warming up. Gak lama-lama kok, mungkin sekitar 4-5 menit warming up-nya. Setelah itu aku bakal latihan lat pull down di alat ini. Dan biasanya juga aku pull up pakai mesin, row. Dan ya nanti kalian bisa tonton sendiri deh. Tujuanku bikin video-video latihan ini biar bisa berguna buat kalian, teman-temanku semua yang nonton ini, untuk jadi referensi latihan kalian. Kayak misalnya kalian lagi bingung nih dengan latihan, mau latihan apa ya, atau kalian masih baru di gym dan kalian malu buat tanya ke orang di sekitar, atau juga nggak bisa pakai jasa personal trainer karena terhalang budget. Nah, video-videoku ini bisa jadi referensi untuk kalian latihan. Tinggal kalian sesuaiin aja sama kemampuan kalian untuk bebannya. Sekarang aku mau pemanasan. Nah, sekarang ini aku bakal ngelakuin pemanasan, oke? Nah, jadi kalau untuk pemanasan itu bisa pakai dynamic warming up biar otot-otot dan sendi-sendi kalian itu nggak cedera saat latihan. Jadi kalau kalian lagi mau latihan bagian upper, entah itu shoulder, back, atau chest, yang kalian lakuin pertama warming up buat upper kalian. Juga sebaliknya kalau misalnya lagi latihan leg, ya lower kalian yang kalian lakuin warming up dulu. Sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of the way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. Jadi untuk masing-masing gerakan di warming up itu aku biasanya lakuin 10 kali 3 di masing-masing sisi. Kayak misalnya kalau di ke depan gini, ya ke depannya 10 kali 3, terus ke belakangnya juga 10 kali 3 gitu. Kita sekarang lanjut ke lat pull down. Kali ini aku mau wide lat pull down. Oke, jadi ini udah aku pasang untuk wide-nya. Bebannya juga udah aku set. Nah, biar kalian kalau lagi lat pull down, biar gak kena di bahu atau di bagian arms kalian. Nah, jadi dikunci ke belakang, ditahan segini, ditahan di back-nya, baru ditarik ke depan dada. Untuk sikunya juga selalu kekunci ya, biar nggak lepas. Maksudnya sikunya dikunci tuh jadi ditahan, kan shouldernya udah dikunci gini, backnya udah ketahan, bahunya juga udah relax, netral. Tarik, tahan di sini, lepasnya pelan. Segini, tarik lagi. Jadi bukan sampai, kalau kayak gini kan nggak kekunci back kalian. Begitu. Untuk repetisinya aku biasa 12 maksimal. Tapi kalau bebannya udah berat, 8-10 oke lah.
Jadi untuk pengambilan nafasnya itu kadang orang suka bingung kapan kita buat ambil nafas, kapan kita harus buang nafasnya. Jadi untuk ambil nafasnya itu kita dari hidung, habis gitu keluarnya dari mulut, gitu. Nah, aku contohin dulu nih. Sal nih, udah ready nih buat ngangkat kan, buat narik bebannya. Ambil nafas dulu. Jadi pas tarik, dibuang nafasnya. Begitu. Masing-masing gerakan atau masing-masing variasi itu repetisinya 12, aku udah bilang tadi, dan juga dikali 4 set. Jadi diulangi sebanyak 4 kali. Masing-masing variasi atau masing-masing gerakan. Oke, jadi gerakan yang kedua itu aku mau pull up. Karena aku belum bisa untuk pull up, jadi aku pakai assist pull up machine. Jadi ini tuh di situ ada bebannya. Nanti bebannya itu bakal ngebantu kita untuk mengangkat badan kita ya. Kayaknya maksimalnya 60 kilo. Kalau 40 kilo setauku itu kuncinya nggak perlu dipasang karena emang udah setelannya segitu. Jadi ini bisa buat netral dan juga bisa buat chin up. Jadi ini benar-benar sangat membantu buat kalian, terutama aku yang belum bisa pull up. Kelihatannya tuh emang kayak yang mudah banget gitu ya, meskipun bentar, nafas dulu. Kalau kelihatannya tuh kan kayak pull up, kayak cuma ngangkat body weight doang, tapi ternyata ketika udah dicoba berat banget. Padahal udah pakai ini, pakai assist pull up, dan bebannya itu aku set di 55. Itu pun cuma kuat 8, 10 tadi. Itu udah kayak mati-matian banget ngangkatnya. Susah banget pull up. Tapi kan ada sih kayak kalau kayak kita ngelihat cewek-cewek, entah itu influencer atau para gym entusias, para gym entusias itu kan gampang banget gitu ya, kayak sudah pull up masih ditambahin beban lagi di sininya. Itu tuh bener-bener kayak hebat banget gitu loh. Karena ya emang sesusah itu, mending main itu aja deh. Flat pull down entah berapa kilo pun bebannya, meskipun cuma keangkat 2-4 kali, kayaknya lebih gampang daripada pull up. Menurutku pull up itu adalah gerakan tersusah, khususnya buat aku. Sekarang aku mau row pakai chest supported row. Nah, jadi ada beberapa tipe atau macam orang buat pakai alat ini, entah itu bisa langsung 2 shred atau satu-satu single. Ada yang posisi duduknya begini, ada juga yang duduknya begini. Jadi satu tangan pegang sini, satu tangan sini. Nah, itu tergantung dari kalian ngerasanya itu di posisi yang seperti apa untuk kena ke apa ini namanya, back lower apa, lat kalian, buat kena ke lat kalian. Jadi boleh langsung 2, boleh single, karena di sini juga udah ada pegangannya. Dan untuk tempat duduknya ini bisa dinaik turun, di adjust sesuai dengan tinggi badan kalian. Untuk ininya juga entah kalian mau lebih, kalau tangan kalian
nggak terlalu panjang, jadi bisa dideketin ke sini biar kalian nyaman megang handle yang ini gitu. Kalau aku jujur, aku selama pakai mesin ini aku selalu pakai single, dan duduknya pun aku yang miring. Nah, menurutku ketika posisi duduk kita kayak gini, kita gini aja, bagian led kita itu sudah ketarik, jadi tinggal seret. Nah, ini menurutku lebih terasa daripada aku duduk begini. Ini tuh kayak kurang terasa aja gitu. Jadi tergantung kalian mau pilih posisi duduk yang seperti atau miring. Tapi aku lebih saranin buat single sih, karena itu lebih biar balance aja antara kanan dan kiri kalian. Oke. Ambil nafas, buang nafas. Seperti biasa, masing-masing tangan itu 12 repetisi. Aku ulangi lagi, untuk masing-masing variasi itu 4 set, dan untuk ini juga 4 set. Sebenarnya juga boleh sih kalau misalnya kalian mampunya cuma 3 set, ya udah 3 set, karena kan batas ambang batas setiap orang tuh kan beda. Ada yang dia nargetkannya tuh tiap variasi tuh 5 set kayak gitu kan, atau repetisinya mereka nargetkannya tuh 15 sampai 20 repetisi, itu kan orang beda-beda. Jadi boleh 3 set kalau misal kalian ngerasa waduh aku udah nggak kuat nih, daripada kalian pingsan terus besoknya kalian nggak bisa olahraga lagi, kan kalian juga yang rugi gitu loh. Dan untuk pertama-tama itu jangan maksain untuk beban berat, kalian main di beban ringan aja, yang penting 12 repetisi selama konsisten 12 repetisi di masing-masing set kayak gitu, karena biar kayak kalian pahami dulu formnya. Kalau latihan ini target otot yang kena dan yang kerasa tuh yang di mana, atau mungkin kalian lebih membiasakan diri aja dulu untuk nambah beban. Itu tuh gampang, itu urusan ke sekian dan sekiannya. Atau juga misal kalian nge-gym berdua sama teman kalian bareng nih, startnya bareng, latihannya sama, dan mungkin juga bisa ke pola makannya juga sama, tapi kalian ngerasa progres teman kalian lebih cepat dibanding dengan kalian, padahal kayak latihan dan lain-lainnya sudah sama semua. Balik lagi ke metabolisme tiap individu itu berbeda. Ada yang metabolismenya cepat, ada juga yang metabolismenya lambat kayak gitu. Jadi semua orang pasti berproses, cuma waktunya aja yang berbeda. Oke, ini adalah gerakan terakhir untuk latihan back hari ini. Ini namanya lat pullover. Ini merupakan gerakan isolation buat otot back kita. Agak nunduk dikit, backnya dikunci, sikunya dikunci, tarik ke perut. Latihan backnya udah selesai, sekarang lanjut ke bicep hammer curl. Jadi ini nama gerakannya hammer curl. Agak belibet ya, tapi gak apa-apa. Jadi dari sini tarik. Nah, ini buat bicep sama buat ini nih. Ini aku lupa nih namanya otot apa. Kalau kalian ada yang tahu boleh komen di bawah ya.
Nah, untuk latihan bicep selanjutnya ini barbell curl. Bener ya? Barbell curl. Karena bicepku lemah, jadi aku cuma pakai 10 kilo guys. Kalau kalian bisa angkat yang lebih berat, lebih bagus. Nah, posisinya gini. Tangannya jangan begini tapi begini. Jari. Baby, I could taste all the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong. Di kalian mau nge-gym dimanapun, namanya juga tempat umum ya. Habis make, secapek apapun kalian harus dibalikin ke tempatnya. Jadi untuk latihan back hari ini udah cukup sampai di sini. Mungkin bisa jadi referensi buat kalian latihan back. Entah kalian yang udah mulai nge-gym dari lama ataupun kalian yang masih baru mulai. Bisa ditambahin beberapa gerakan yang udah aku contohin tadi, termasuk juga untuk latihan bicepnya gitu loh. Karena memang idealnya kalau lagi latihan back itu untuk otot kecilnya kita main bicep gitu. Mungkin sampai di sini aja dulu deh ya. Jangan lupa untuk bantu support aku biar makin semangat bikin video di YouTube dengan cara subscribe, like, share, and comment ya. See you next video.